Selamat datang di Zona Romansa, tempat di mana cinta, pengkhianatan, dan hasrat bercampur jadi satu. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah panas ini. Bersiaplah, karena cerita ini bukan untuk hati yang lemah. Aku masih bisa mencium aroma rambutnya, padahal sudah 3 bulan aku menjadi suami orang. Namaku Fajar, 32 tahun, baru menikah. Istriku, Anya, perempuan sempurna dalam pandangan semua orang. Cantik, lembut, sabar, dan mencintaiku sepenuh hati. Tapi, tubuhku tidak bisa berbohong. Setiap kali aku menyentuh Anya, bayangannya muncul. Aura, wanita yang pernah mengajariku bagaimana rasanya menjadi lelaki sepenuhnya. Kami hanya sebatas selingkuh 2 tahun lalu, katanya waktu itu. Tapi entah kenapa, tiap aku menyentuh kulitnya, tubuhku seperti menyatu dengan miliknya. Aku ketagihan, dan walau sudah mencoba lari, aku gagal. Karena tubuhku sudah rusak oleh kenikmatan yang hanya dia bisa beri. Malam ini, saat Anya tidur di pelukanku dengan tubuh hangatnya yang lembut dan aroma sabun lavendernya yang tenang, ponselku bergetar. Kau masih mimpiin aku? Dari nomor yang sudah berkali-kali aku hapus, tapi selalu muncul lagi. Aura. Aku diam, tanganku berkeringat, jantungku berdetak cepat seperti malam pertama. Tapi bukan karena istriku di sebelahku, karena wanita yang mengirim pesan itu tahu bagaimana cara membuatku lemah. Aku buka baju malam ini, dan aku tahu kamu pasti ngebayangin aku. Masih mau lihat aku main dengan diriku sendiri di depan kamera? Aku menelan ludah. Anya bergerak kecil di pelukanku, matanya masih terpejam, wajahnya tenang. Tapi di dalam tubuhku, badai sudah pecah. Tangan kiriku memeluk istri, tapi tangan kananku bergerak diam-diam membuka chat dari Aura. Dan di sana video berdurasi 12 detik menunggu untuk diputar. Klik! Layar menampilkan tubuh yang terlalu kukenal. Lengkungan pinggang yang pernah kugigit, payudara yang sering kupeluk dari belakang, dan suara napas yang... Tuhan, aku merindukannya. Ah, Fajar, aku basah lagi karena kamu. Aku menahan napas. Sial, aku harusnya bisa melupakan ini, tapi penisku menegang seketika, padahal barusan aku bercinta dengan istriku. Tubuhku tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang ia tahu hanya siapa yang bisa membuatnya meledak. Dan bukan Anya jawabannya. Besok aku bertemu Aura, katanya dia sudah pindah dan tinggal di apartemen sebelah. Ya Tuhan, kenapa dia kembali sekarang saat aku baru saja mengikrarkan janji setia? Karena mungkin Tuhan ingin mengujiku atau menghukumku, atau memberikan kesempatan terakhir untuk menikmati dosa yang belum tuntas. Dan ketika aku membuka tirai balkon pagi ini, tubuhku langsung membeku. Dia ada di sana, Aura, hanya mengenakan jubah mandi satin tipis warna merah darah, membiarkan bagian dadanya menganga lebar dan paha kirinya menjulur dari belahan yang disengaja. Rambutnya diikat asal-asalan, tapi justru memperjelas garis leher dan tulang selangkanya yang selalu berhasil membuatku tergila-gila. Mata kami bertemu. Dia tersenyum, tidak lebar, tapi cukup untuk membuat darahku mengalir ke tempat yang seharusnya tidak bangkit pagi-pagi, apalagi saat istriku sedang menyiapkan sarapan di dapur. Halo, tetangga baru, bisiknya dari balkon, tanpa suara, hanya dengan bibirnya yang membentuk huruf demi huruf dan aku bisa membaca dengan jelas. Masih keras buat aku? Sialan. Aku buru-buru menutup tirai, pura-pura sibuk mengecek notifikasi di HP. Tapi bukan layar HP yang kupandangi, melainkan bayangan tubuh Aura yang menari-nari di kepala. Siangnya, Anya pergi ke salon dan janji pulang sore. Aku seharusnya kerja dari rumah. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Keringat dingin membasahi punggung saat aku mengetuk pintu apartemen sebelah. Suara langkah kaki menyambut dari dalam. Klik! Pintu terbuka dan di sana dia berdiri telanjang. Benar-benar telanjang. Aku tahu kamu akan datang. Bisiknya pelan, menarikku masuk sebelum aku bisa berpikir. Dunia luar hilang, yang tersisa hanya tubuh kami berdua.
Saat bibirnya menempel di leherku, aku seperti kehilangan akal sehat. Tangannya turun ke bawah, mengusap kemaluanku yang sudah begitu tegang sejak tadi pagi. Aku belum pernah berhenti menginginkan kamu, Fajar, katanya sambil mendorongku ke sofa. Bahkan saat kamu menikah, tubuhmu masih milikku. Dan yang terjadi selanjutnya tidak bisa dihentikan. Mulutnya panas, lidahnya menari di dadaku, jemarinya bermain-main di antara pahaku. Dan ketika dia naik ke atas tubuhku, memasukkan diriku ke dalam dirinya, aku kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Tubuhku mengkhianati sumpahku. Teriakannya memenuhi ruangan. Panggilan dosa terdengar seperti musik yang menghanyutkan. Aku ingin kamu lebih liar dari malam terakhir kita dulu. Serunya menarik rambutku sambil menggoyang tubuhnya di atas. Aku menuruti, menyentuh setiap jengkal kulitnya seperti pendosa yang haus pengampunan dari sumber kenikmatan itu sendiri. Dan saat kami mencapai klimaks bersama, aku tahu ini bukan yang terakhir. Ini awal dari kehancuran yang kutunggu-tunggu. Tubuh kami masih melekat satu sama lain, napas kami masih belum teratur, keringat membasahi kulit, dan jejak cakaran aura bertebaran di dadaku. Suara detak jantung kami belum reda saat tiba-tiba dering ponselku membelah keheningan. Nama Anya tertera di layar. Aura mendongak dari pelukanku, senyumnya bengis dan nakal. Angkat, katakan padanya bahwa kau sedang kerja keras, bisiknya sambil menggesekkan tubuhnya lagi di tubuhku. Secara harfiah, aku menelan ludah menekan tombol hijau. Halo sayang, suaraku serak setengah panik. Yang, aku pulang lebih cepat ya. Salon penuh, aku nggak jadi lama. Kamu di rumah kan? Aku hampir menjatuhkan ponsel. Iya, aku di rumah. Oke, aku udah di parkiran. 5 menit lagi naik. Klik. Aku membeku. Aura hanya tertawa pelan, lalu mencium dadaku. Apa kamu akan meninggalkanku begitu saja setelah permainan ini? Ini bukan permainan, Aura. Dia istriku. Tapi aku yang kamu tiduri siang ini. Sial, aku buru-buru bangkit dari sofa, mencari bajuku yang tercecer. Celana dalam bahkan masih terlempar di lantai dapur. Jaketku kusut, kemeja kusut, rambutku acak-acakan, penisku masih lengket. Aku melirik ke arah pintu. 5 menit, sudah tinggal 2. Astaga, kenapa kamu pindah ke sini? Aura berdiri dari sofa, masih tanpa sehelai benang pun. Agar kamu tahu, kamu tidak bisa lari dariku, Fajar. Aku tidak akan pernah selesai dengan kamu. Aku tak sempat membalas. Segera aku keluar dari unitnya, menutup pintu dengan napas tercekat, lalu menyelinap masuk ke apartemenku seperti pencuri yang mencuri tubuh wanita lain. Baru saja aku menyalakan laptop dan duduk pura-pura kerja, pintu depan terbuka. Anya masuk dengan senyum lelah dan 2 kantong belanja kecil. Yang, maaf ya, pulangnya cepat banget. Aku bosan di sana. Aku tersenyum semanis mungkin. Meski di balik senyum itu, tubuhku masih menyimpan bekas dari wanita lain. Bekas basah, bekas berdosa, bekas yang tidak akan pernah bisa Anya berikan. Gak apa-apa, justru aku kangen kamu. Aku peluk dia hangat, tapi jantungku berdebar karena satu hal. Di leherku masih ada bekas gigitan Aura, dan Anya melihatnya. Dia sedang menata belanjaannya di dapur ketika matanya berhenti sejenak, menatap tajam ke arah leherku. Sorot matanya berubah dari lembut menjadi curiga. Yang, itu apa? Apa? Aku mencoba terdengar polos, pura-pura sibuk mengutak-atik mouse dan layar laptop. Anya mendekat, tangannya menyentuh sisi leherku, tepat di tempat yang masih terasa perih karena gigitan Aura. Merah banget, kayak digigit. Kamu kemana aja tadi? Suasana berubah sunyi, bahkan bunyi AC terdengar terlalu keras sekarang. Aku cuma kerja di rumah sayang, mungkin digigit nyamuk, jawabku cepat, terlalu cepat. Anya diam sejenak, tatapannya penuh tanya, tapi dia tak lanjut bertanya. Dia hanya tersenyum tipis, lalu kembali ke dapur. Dan disitulah aku tahu, dia mulai curiga. Malamnya, aku mencoba tidur lebih cepat, tapi rasa bersalah tak datang. Yang datang justru rasa ingin lagi. Ingin tubuh itu, ingin suara erangan Aura, ingin liarnya dia ketika berada di bawahku. Dan hasrat itu menuntunku lagi.
ke pintu sebelah. Kali ini aku tak mengetuk. Aku cuma menempelkan tangan ke pintunya. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, pintu itu terbuka sendiri. Aura sudah menunggu dengan lingerie hitam transparan dan mata yang menantang. "Kau datang lagi. Aku tahu kau nggak akan bisa jauh dari tubuhku," katanya pelan, lalu menyeretku masuk tanpa memberi waktu untuk bicara. Bibirnya langsung menyambar, lidahnya masuk tanpa izin, dan tubuhku seperti budak langsung menuruti. Kami bertabrakan ke dinding. Dia menekan dadaku dengan pahanya, lalu menurunkan kepala ke arah bawah. Dalam hitungan detik, aku sudah ada di mulutnya. "Aku suka rasa kamu setelah bersama istrimu. Rasanya seperti mencuri sesuatu yang bukan milikku." "Karena kamu memang sedang mencuri," desahku sebelum menarik rambutnya dan membalik tubuhnya ke sofa. Kami bercinta seperti orang gila, tanpa aturan, tanpa belas kasihan. Saat dia berteriak namaku dan kukatakan bahwa aku ingin dirinya setiap malam, itulah saat tubuhku sepenuhnya menyerah. Dan aku tahu, aku tak akan bisa berhenti. Tapi yang tidak pernah aku sangka adalah secepat ini semuanya berbalik menyerangku. Pagi itu Anya sedang membersihkan apartemen. Aku duduk di ruang kerja, mencoba fokus di depan layar, padahal pikiranku masih membekas pada aroma tubuh Aura yang masih tertinggal di jemariku. "Yang ini bra siapa?" Suara Anya mengiris kesadaranku. Tubuhku langsung membeku. Aku menoleh perlahan dan melihatnya berdiri di depan pintu kamar, memegang bra rendah hitam dengan cup besar, dan aksen tali menyilang yang jelas-jelas bukan miliknya. Itu milik Aura. Aku bahkan masih ingat bagaimana bra itu melorot dari bahunya ketika aku merobeknya dengan gigi. Aku nggak tahu. Itu bukan punyamu?" tanyaku, meski aku tahu jawaban itu bodoh. Hanya mengerutkan dahi, matanya mulai berkaca-kaca. "Fajar, kamu pikir aku segoblok itu?" Aku berdiri, panik. Mungkin itu ketinggalan dari laundry waktu pindahan kemarin. Bisa jadi nyampur. Plak! Tamparan itu datang begitu cepat. "Berapa lama? Sejak kapan kamu selingkuh?" Dadaku bergemuruh. Aku tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab. Karena jika aku bicara, aku akan menangis. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena aku ketagihan. Anya menangis sambil melempar bra itu ke wajahku. "Siapa perempuan itu? Si jalang mana yang kamu sembunyikan?" Dan aku malah kabur. Aku keluar dari apartemen, berlari. Nafasku sesak, tapi bukan karena Anya, karena aku ingin Aura lagi. Tak sampai 5 menit kemudian, aku sudah berdiri di depan pintu sebelah. Tanganku mengepal, nafasku kasar. Pintu terbuka. Aura berdiri di sana dengan tubuh hanya dibalut kaos longgar tanpa bra, rambut berantakan, dan wajah puas seperti tahu semua ini akan terjadi. "Dia tahu ya?" katanya pelan. Aku mengangguk, mataku memerah. "Dan kamu kesini?" Aku menarik pinggangnya, mencium bibirnya, lalu mendorongnya ke dalam dengan tubuhku. "Kau yang membuatku seperti ini, Aura. Kau yang rusak aku." "Aku hanya menyentuh bagian dari dirimu yang selalu liar, Fajar. Dan kali ini, aku tidak bercinta dengannya. Aku menghajarnya. Dengan tubuh, dengan emosi, dengan amarah." Kami bergumul di lantai dapur, meja makan, lalu sofa. Kami menabrak barang-barang, menjatuhkan lampu, menggigit, mencakar, menggeram. Aura menjerit namaku dan aku meraung namanya. Kami tidak sedang bercinta, kami sedang meledak. Tubuhku melepaskan semua tekanan, semua rasa bersalah, semua kenikmatan. Dan setelah semuanya usai, aku terduduk di lantai, telanjang dan gemetar. Aura menatapku sambil berbaring, napasnya naik turun, lalu tersenyum. "Sekarang kamu tahu, aku satu-satunya yang bisa buat kamu kehilangan kendali. Dan yang paling kutakutkan adalah dia benar. Aku tak bisa lepas darinya. Tubuhku sudah miliknya, dan yang lebih parah, jiwaku perlahan ikut direnggut." Tapi saat aku kembali ke apartemen beberapa jam kemudian, suasananya sunyi, tak ada suara TV, tak ada aroma kopi yang biasa Anya buat sore hari. Aku panggil namanya. "Anya?" Tak ada jawaban. Aku keliling, mencari ke kamar, ke dapur, ke balkon.
tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan istriku selain satu benda kecil yang membuat seluruh tubuhku dingin. Sepucuk surat ditaruh di atas bantal. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Tulisan tangan Anya begitu rapi, begitu tenang, tapi kata-katanya menghantam seperti pisau ke dada. Fajar, aku sudah tahu semuanya. Dari pertama kamu pulang dengan bekas di leher, dari caramu menjauh saat aku menyentuhmu, dari bau asing di jaketmu sampai akhirnya bra itu. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menghancurkan adalah kamu tidak pernah berusaha berhenti. Kamu memilih dia. Kamu memilih tubuhnya. Kamu memilih dosa itu. Dan aku memilih pergi. Aku tidak bisa bersaing dengan seseorang yang bahkan tidak harus mencintaimu untuk membuatmu menyerahkan segalanya. Aku pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku mencintaimu terlalu dalam untuk terus dihancurkan dari dalam. Anya. Surat itu jatuh dari tanganku. Kursi tempatnya biasa duduk kini kosong. Syal favoritnya tidak lagi tergantung di gantungan. Sandalnya tidak ada di rak. Bahkan sikat giginya pun sudah tak ada. Dia benar-benar pergi, dan yang kurasakan bukan lega, bukan kebebasan, tapi kekosongan. Aura menang, tapi aku hancur. Malam itu aku kembali ke unit Aura, bukan untuk bercinta, bukan untuk melampiaskan, tapi untuk mencari jawaban. Dia sedang berbaring di tempat tidur, hanya mengenakan t-shirt kebesaran yang bahkan tidak menutupi pahanya. Melihatku masuk, dia hanya tersenyum santai. Dia pergi? Aku mengangguk. Suratnya dingin, tapi penuh cinta. Aura duduk, dan sekarang kamu milikku sepenuhnya. Aku berjalan ke arahnya, bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa bersalah, amarah, dan rindu yang kacau. Kalau kamu sudah memiliki tubuhku, apa kamu bisa memiliki hatiku juga, Aura? Dia tidak menjawab, dia hanya membuka kaosnya perlahan, dan tubuh kami kembali menyatu. Tapi di mataku, untuk pertama kalinya, aku menangis saat bercinta. Karena aku sadar mungkin ini bukan cinta. Ini kutukan. Dan kutukan itu baru benar-benar terasa. Ketika dia berkata 3 kata yang membuat jantungku berhenti berdetak. Aku hamil, Fajar. Aku mematung di tempat tidur. Nafasku tertahan. Keringat dingin membasahi punggungku, padahal AC menyala dingin. Apa? Sudah telat 2 minggu, dan tadi pagi aku tes pack. 2 garis merah yang cantik banget. Dia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang menyerupai kemenangan. Aku bangkit dari ranjang. Kamu yakin itu anakku? Aura menyandarkan tubuh telanjangnya ke sandaran tempat tidur, menatapku dari balik rambutnya yang acak-acakan. Kamu pikir aku tidur dengan siapa lagi? Aku pindah ke sini cuma buat kamu, Fajar. Cuma kamu yang menanam benih itu di dalamku. Aku merasa dunia runtuh, napasku memburu. Aku belum siap. Aku bahkan belum selesai memikirkan kepergian Anya. Dan sekarang ini, aku nggak bisa punya anak dari hubungan seperti ini. Aku masih suami Anya, meski dia sudah pergi. Aura tertawa, kering, dingin. Kamu lupa satu hal, Fajar. Dia turun dari ranjang, berjalan pelan mendekatiku, masih dalam keadaan telanjang. Tangannya naik ke dadaku, mencakar pelan. Kamu sudah bukan miliknya lagi sejak kamu masuk ke dalamku untuk yang pertama kali. Aku menepis tangannya, tapi dia tidak mundur. Kalau kamu nggak terima anak ini, aku bisa ceritakan semuanya ke keluargamu, ke teman-temanmu, bahkan ke tempat kerja. Aku tahu kamu masih jaga image kan? Aura, kamu gila. Dia mendekat ke telingaku, berbisik dengan suara yang membuat bulu kuduku merinding. Aku hanya jatuh cinta, dan cinta membuat orang nekat. Aku pulang ke apartemen seperti mayat hidup. Apartemen itu sekarang sunyi dan hampa, tapi bekas kehadiran Anya masih terasa di setiap sudut. Aku menatap kaca, mataku merah, mukaku kusut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut pada wanita yang kucintai. Aura bukan sekadar selingkuhan. Dia kini menjadi jerat yang melilit leherku, dan bayi di dalam perutnya adalah tali terakhir yang bisa menarikku ke jurang atau menyelamatkanku dari neraka. Aku terduduk di sofa. Astaga,
Aku telah menghancurkan segalanya. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, ponselku berbunyi, nomor tak dikenal. Aku angkat dengan gugup. Suara di seberang berkata dingin, "Kalau kamu ingin tahu di mana Anya, temui aku di tempat biasa kalian dulu pacaran. Malam ini, sendirian." Dan panggilan terputus. Aku menatap layar ponsel itu lama, seolah bisa mengorek kembali suara yang baru saja terdengar. Nadanya dingin tapi terasa mengenaliku, dan kalimat itu, "Tempat biasa kalian dulu pacaran." Hanya ada satu tempat. Sebuah kafe kecil, tersembunyi di belakang taman kota. Disitulah aku dan Anya sering duduk berjam-jam, membicarakan masa depan, menggambar mimpi di tisu-tisu bekas kopi. Malam itu, aku datang, sendirian. Jantungku berdebar seperti orang yang sedang akan mengaku dosa besar. Tapi orang yang menungguku di sana bukan Anya. Seorang pria berjas gelap, wajahnya tajam, dagu kokoh, tatapannya menusuk. "Aku Dion," katanya sebelum aku sempat bertanya. "Dulu, aku adalah tunangan Aura." Darahku langsung membeku. "Apa maksudmu?" Dia menyodorkan amplop berisi foto-foto Aura di rumah sakit dengan perban di tangan di pengadilan. Bahkan satu foto saat dia duduk di sebuah ruangan yang jelas-jelas adalah ruang rehabilitasi jiwa. Aura pernah dipasung keluarganya karena mencoba membakar rumah orang tuanya sendiri. Dia mengalami gangguan bipolar ekstrem dan dia tidak pernah benar-benar sembuh. Aku mundur. Nafasku tercekat. "Dia hamil anakku." Dion mengangguk pelan. "Dan itu yang membuatnya berbahaya. Dia akan gunakan kehamilan itu untuk memenjarakanmu. Itu yang dia lakukan ke pacarnya sebelum aku. Pria itu sekarang tinggal di desa dengan bekas luka bakar di dadanya." Aku tidak percaya, tapi bagian terdalam dalam diriku tahu. Semuanya masuk akal. "Kenapa kamu memperingatkanku?" "Karena aku tahu rasanya terjebak dalam tubuh yang sudah tidak kau miliki sendiri. Aura itu candu, tapi begitu kamu kecanduan, dia akan menghancurkanmu perlahan." Aku memandang jauh keluar jendela kafe. Jalanan malam begitu sepi, tapi pikiranku riuh. "Lalu Anya?" tanyaku. Dion menyerahkan sebuah kunci. "Dia di tempat aman, tapi dia bilang satu hal yang harus kamu tahu." Aku menatap Dion penuh harap. "Dia masih mencintaimu, tapi hanya kalau kamu bisa melepaskan kutukan itu." Aku kembali ke apartemen seperti kesetanan. Aura membuka pintu dengan wajah manis. Perutnya kini terlihat agak menonjol, tapi matanya tetap sama tajam dan penuh kuasa. "Kemana aja kamu?" ditanyanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri mematung di ambang pintu. "Kenapa diam?" Lalu aku melihatnya. Pisau kecil di meja dapur. Dan tatapan Aura mulai berubah, seperti seseorang yang tahu rahasianya akan terbongkar. "Fajar, kamu bertemu siapa?" "Aku tahu semuanya Aura, tentang rumah sakit jiwa, tentang kebakaran, tentang pria sebelum aku, dan sekarang." "Aku tahu kamu bukan sekadar selingkuhan, kamu bahaya." Aura terdiam, lalu senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Bukan senyum manis tapi senyum gila. "Kamu pikir kamu bisa lepas dariku sekarang?" Dia mendekat perlahan, mengambil pisau itu. "Kalau aku nggak bisa milikin kamu, maka tidak ada yang boleh memilikinmu." Pisau itu berkilat di bawah cahaya lampu dapur, dan untuk pertama kalinya aku melihat Aura. Bukan sebagai wanita yang menggodaku, tapi sebagai bayangan gelap yang siap membunuh. "Aura, turunkan itu!" suaraku gemetar. Dia tertawa kecil. Tangis dan tawa bercampur di wajahnya, seperti dua kepribadian sedang berebut kendali. "Aku sudah kasih semuanya Fajar. Tubuhku, rahimku, jiwaku, dan kamu. Kamu malah tidur dengan rasa bersalah." Dia melangkah maju. Pisau itu terangkat. "Aku cinta kamu, tapi kamu cuma lihat aku sebagai pelampiasan. Kamu cuma datang saat basah, lalu pergi saat kenyataan datang." Aku mundur. Jantungku berdetak keras. Aku mencoba tetap tenang, tapi langkahnya makin dekat. Mata itu kosong dan gelap. "Kalau kamu ninggalin aku, kamu pikir anak kita akan lahir? Kamu pikir aku bakal jadi ibu yang baik?" Dia tertawa histeris. "Aku bisa mencabutnya sekarang juga Fajar, di depan matamu." "Cukup!"
teriakku akhirnya. Dan tanpa sadar, aku menepis tangannya. Pisau itu terlempar, berputar di udara dan jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Aura menatapku terdiam. Lalu, dia menjatuhkan diri ke lantai dan menangis. Tangisannya memecah keheningan malam seperti suara anak kecil yang kehilangan arah. Aku berdiri membatu. Jiwaku koyak, emosiku teraduk-aduk. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini sudah menyentuh batas antara cinta, obsesi, dan kegilaan. Maafkan aku, bisiknya. Aku cuma takut kamu beneran pergi. Aku jongkok pelan di sampingnya. Meraih pisau itu duluan sebelum dia sempat menyentuhnya lagi. Aku gak akan kemana-mana malam ini, kataku tenang. Tapi kita butuh bantuan. Kamu butuh bantuan. Dia hanya terisak dan menggenggam lututku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa hancur. Aku adalah sumber kehancurannya. Pagi itu aku keluar dari apartemen Aura diam-diam. Aku pergi ke alamat yang Dion berikan malam sebelumnya, sebuah villa kecil di pinggiran kota, tersembunyi dari keramaian. Dan di sanalah dia berdiri. Anya. Wajahnya terlihat lebih kurus, tapi matanya tetap sama, dalam dan penuh luka. "Jadi kamu datang juga," katanya datar. Aku melangkah maju. Aku udah tahu segalanya. Dia mengangkat tangan, menghentikanku. "Aku nggak mau dengar pembelaan, Fajar. Aku cuma mau tahu satu hal." Dia menatap lurus ke mataku. "Kamu mau kembali, atau kamu mau terus hidup dalam neraka yang kamu buat sendiri?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menampar lebih keras daripada teriakan, lebih menusuk daripada pisau. Aku terdiam, tak bisa menjawab, karena dalam hatiku, aku belum tahu jawabannya. Detik itu, di depan Anya yang diam penuh luka, aku sadar, ini bukan hanya tentang cinta atau nafsu. Ini tentang hidup dan mati hidup dalam penyesalan, atau mati tenggelam dalam dosa yang kubuat sendiri. Anya, suaraku serak, penuh pergulatan batin. Aku ingin kau tahu, aku menyesal, aku bodoh, aku hancurkan segalanya karena satu kesalahan besar. Tapi aku masih cinta padamu. Matanya berkaca-kaca, namun bukan senyum yang kutunggu, melainkan sebuah air mata yang jatuh pelan di pipinya. Kau benar-benar ingin berubah, Fajar? Atau ini hanya kata-kata untuk menenangkan hatimu sendiri? Aku menarik napas dalam, menatap lurus ke dalam matanya. Aku siap berjuang, bukan hanya untukmu, tapi untuk anak kita, untuk keluarga yang pernah kita impikan. Di saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari Aura, isinya singkat. "Aku sadar aku salah, aku akan pergi. Biar engkau dan Anya yang tentukan jalanmu." Hatiku tercekat. Ku tahu Aura pergi bukan karena menyerah, tapi karena tahu cinta itu bukan soal kepemilikan, melainkan pengorbanan. Aku berdiri, menarik Anya ke pelukan. Bau rambutnya yang dulu sangat kuingat, kini jadi harapan baru yang perlahan menghangatkan hati beku ini. "Kita mulai dari awal lagi ya," bisikku di telinganya. Dia mengangguk pelan. "Tapi ingat Fajar, aku bukan yang dulu lagi. Kita harus membangun semuanya dari puing-puing ini." Aku menggenggam tangannya erat. Puing itu yang akan kita jadikan fondasi terkuat. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu Aura untuk terakhir kali. Dia terlihat lebih tenang, membawa tas kecil berisi barang-barangnya. "Kau bebas, Aura," kataku lirih. "Jaga dirimu baik-baik, dan semoga kau temukan kebahagiaan yang selama ini kau cari." Dia tersenyum. "Kau juga, Fajar. Terima kasih sudah memberiku kesempatan terakhir untuk memilih pergi." Dia meninggalkanku dengan tatapan penuh kedamaian, pergi menuju hidup barunya. Aku menatap langit malam dari balkon apartemen. Anak yang tumbuh di dalam perut Aura, luka yang dulu kurasa, kini menjadi pelajaran hidup termahal yang pernah aku terima. Aku menulis ini untuk kalian semua yang sedang berjuang melewati badai hati. Cinta itu bukan tentang memiliki. Cinta adalah tentang melepaskan dan berani memulai kembali. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini di channel Zona Romansa.
Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share supaya kisah penuh emosi dan luka ini bisa menginspirasi lebih banyak hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Fajar.